Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita lanjut pertemuan kuliah akuntansi koperasi syariah. Hari ini kita masuk ke pertemuan ke-6. Kita akan membahas tentang laporan keuangan pada koperasi syariah. Nah, laporan keuangan pada koperasi syariah ini merupakan suatu laporan keuangan yang disajikan secara ketentuan syariah. Karena di sini menggunakan prinsip syariah, maka laporan keuangan pun harus taat pada ketentuan syariah. Di sini dari mencatat secara terstruktur kejadian keuangan masa lampau, yaitu kejadian yang telah terjadi dan berfungsi sebagai alat ukur untuk mengetahui posisi keuangan, kinerja, dan arus kas koperasi syariah. Jadi fungsi dari laporan keuangan koperasi syariah ini untuk mengetahui kinerja koperasi ini dengan berdasarkan data yang telah terjadi sebelumnya. Contoh, transaksi dalam jangka waktu sebulan, 2 bulan, 3 bulan, atau setahun, atau disebutnya dengan periode ya, periode 3 bulan, periode 6 bulan, periode 1 tahun. Ini bisa dilihat dalam laporan keuangan berupa kinerja salah satu koperasi ini. Apakah koperasi ini berjalan sesuai dengan prinsip syariah, berjalan sesuai dengan tujuan koperasi syariah, yaitu untuk mensejahterakan para anggota pada koperasi syariah tersebut. Nah, tujuan umumnya yaitu untuk memberikan informasi yang bermanfaat bagi pengguna laporan seperti dalam membuat keputusan ekonomi dan menunjukkan pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercaya kepada mereka. Nah, jadi ini adalah bentuk tanggung jawab seorang pengelola yang diamanahkan untuk mengurus koperasi. Nah, ini hasil dari laporan keuangan ini kedepannya bisa mengambil suatu keputusan ekonomi, artinya keputusan yang akan digunakan ke depannya. Apakah koperasi ini akan menambah investasinya, ataukah investasi ini akan membeli aset atau hal sebagai keputusan dalam ekonomi, dan juga merupakan suatu pertanggungjawaban manajemen kepada para anggota atau para pemilik koperasi. Sebelum kita masuk ke tentang laporan keuangan koperasi syariah, dasarnya sama antara koperasi syariah dengan perbankan syariah ya. Dia ada kalau dari sisi kontrak ini ada dua ya. Ada kontrak berbasis profit atau tujuan mencari keuntungan, dan tujuan untuk sosial. Profit ini atau bahasa Arabnya tijaroh, dan non profit itu tabaru atau kegiatan-kegiatan sosial. Nah, ini yang menjadi dasar untuk menyusun laporan keuangan pada koperasi syariah. Nah, dasar penyusunan laporan keuangan koperasi ini syariah ini ada 3 standar yang dipakai ya. Ada standar umum, ada standar keuangan sebagai bentuk pelaporannya. Ini ada standar umumnya, ada standar akuntansi keuangan tanpa akuntabilitas publik, artinya kepemilikan koperasi ini bukan kepemilikan umum, tapi dimiliki oleh para anggota. Terus ada juga, karena ini adalah prinsip syariah, maka standar akuntansi keuangannya pun harus berdasarkan pernyataan standar akuntansi keuangan syariah. Nah, apa saja sih yang ada pada laporan keuangan koperasi syariah ini? Yang pertama adalah laporan keuangan komersil. Tadi kita lihat karena kontraknya ada kontrak profit, maka di sini ada laporan keuangan komersil. Dan berikutnya adalah laporan keuangan sosial. Nah, ini adalah kontrak dari non profitnya ya. Itu disebut dengan akad tabarunya, kegiatan tabaru, kegiatan sosialnya. Nah, laporan komersil ini ada beberapa bentuk laporan yang nanti harus disajikan. Yang pertama adalah laporan hasil usaha. Terus yang berikutnya ada laporan sisa hasil usaha. Nah, pertama dari kegiatan transaksi yang terjadi dalam satu periode, maka langkah pertama adalah melaporkan hasil usaha. Nah, setelah hasil usaha ini dibuat laporan, maka nanti larinya ke laporan sisa hasil usaha. Apakah sisa hasil usaha ini menambah atau mengurangi? Nah, setelah laporan sisa hasil usaha selesai dilaporkan, dibuat, disusun,
maka baru larinya nanti ke neraca. Nah, nanti neraca ini ada perubahan. Apakah asetnya bertambah, berkurang? Bagaimana dengan sisi kewajibannya dan bagaimana dengan sisi permodalannya? Nah, ditambah lagi nanti ada laporan arus kas. Nah, laporan arus kas ini untuk mengetahui ibaratnya kas yang dimiliki oleh koperasi ini apakah benar-benar produktif atau tidak gitu. Bagaimana pergerakan koperasi, bagaimana pergerakan dari arusnya. Misalnya tahun kemarin kasnya ibaratnya di laporan keuangan tahun 2022 10 juta, sedangkan laporan keuangan tahun 2023 jumlahnya tetap sama. Nah, artinya di situ pergerakan arus kasnya tidak bergerak, kemungkinan tidak akan bisa tidak ada kegiatan dalam kegiatan bisnisnya. Nah, berikutnya di laporan keuangan sosial atau kegiatan barunya ini ada beberapa yang biasanya dilaporkan. Yang umum ini adalah laporan zakat dan yang kedua adalah laporan dana kebajikan. Nah, laporan dana kebajikan ini ya laporan tentang infak dan sedekah. Bisa juga nanti misalnya koperasi yang memiliki wakaf, maka di sini ditambah juga laporan dana wakaf seperti itu. Nah, laporan hasil usaha ini ketentuannya secara umum ada dua ya. Pertama ada laporan pendapatan. Nah, laporan pendapatan ini pendapatan apa saja sih yang didapat dalam koperasi yang telah dilaksanakan kegiatan bisnisnya dalam koperasi syariah. Itu macam-macam produknya nanti ya, misalnya pendapatan dari jual beli atau pendapatan murabahah, terus pendapatan dari kerjasama, pendapatan mudharabah dan lain sebagainya. Nah, setelah ada pendapatan, ada berikutnya adalah laporan dari unsur biaya. Nah, ini biaya ini biasanya ada biaya operasional, misalnya untuk membayar operasional kegiatan sehari-hari, membayar listrik, membayar gaji karyawan, membeli kebutuhan untuk koperasi. Nah, ini dari unsur biaya. Nah, selisih antara pendapatan dan biaya ini, bila pendapatannya lebih besar dari biaya, maka laporan hasil usahanya ibaratnya positif, menghasilkan keuntungan. Nah, tapi kalau pendapatannya lebih kecil dari biaya, maka perusahaan itu mengalami kerugian secara umumnya seperti itu. Nah, berikutnya dari laporan sisa hasil usaha ini nanti yang akan ditampilkan itu ada unsur simpanan pokok ya. Jadi unsur simpanan pokoknya nanti apakah dalam sisa hasil usaha ini bertambah atau berkurang. Terus berikutnya sama juga ada simpanan wajib. Berikutnya ada cadangan. Nah, cadangan nanti bagaimana? Itu sama ya. Apakah nanti bertambah, berkurang? Terus ada modal lainnya. Nah, mungkin di sini contoh modal lainnya kita salah satu koperasi mendapatkan bantuan atau hibah dari pemerintah. Nah, ini masuknya ke modal lainnya. Nah, ini dimasukkan kepada laporan sisa hasil usaha. Nah, berikutnya yang terakhir adalah SHU-nya. Nah, ini SHU-nya dari tahun kemarin dan dari yang sekarang hasil dari laporan sisa hasil usaha ini gimana? Bertambah atau berkurang? Ini adanya di laporan sisa hasil usaha. Nah, laporan yang akan dibuat adalah laporan neraca. Laporan neraca ini kondisi untuk mengetahui keberadaan perkembangan dari perusahaan tersebut, perkembangan dari koperasi tersebut. Apakah asetnya seperti apa? Apakah asetnya bertambah atau asetnya berkurang? Ataukah ada penambahan pembelian mobil? Ataukah kewajibannya nanti hutang-hutangnya berkurang atau bertambah? Dilihat dari sisi neraca. Nah, pertama neraca ini ada dua sisi ya, sama seperti gambar neraca ini, ada sisi aktiva disebutnya dan sisi pasiva. Nah, sisi aktiva atau disebut dengan aset atau juga orang ada yang bilangnya harta. Ini ada beberapa unsur ya. Pertama adalah harta ini ibaratnya kekayaan yang dimiliki koperasi untuk melaksanakan kegiatan bisnisnya. Bagaimana uang yang kita gunakan untuk kegiatan bisnisnya. Ada kendaraan kita untuk kegiatan operasionalnya. Aset yang kita gedung atau pertokoan atau gudang yang kita pakai, apakah itu digunakan untuk keperluan bisnisnya. Ini ada aset. Jadi aset itu adalah kekayaan yang dimiliki si koperasi itu, bisa bentuknya uang,
kendaraan atau pembiayaan yang masih berjalan atau disebutnya dengan piutang. Nah, berikutnya dari sisi pasifa. Nah, ini ada sama aset ini artinya harus seimbang ya Bapak Ibu, antara aset dengan pasifa harus seimbang, maka di sini ada sama dengan. Nah, artinya dari sisi pasifa ini ada beberapa unsur. Yang pertama adalah kewajiban. Nah, apakah koperasi memiliki suatu kewajiban seperti utang yang harus kewajiban untuk membayar utang. Nah, ini dicatat dalam sisi pasifanya ya Bapak Ibu. Terus berikutnya ada sisi dana dari dana sirkah temporer. Contohnya kayak dana deposito berjangka seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah modal koperasi. Nah, ini modal koperasi ini adalah contohnya adalah unsur-unsurnya tadi ya Bapak Ibu, ada simpanan pokok, simpanan wajib, ada cadangan, ada modal lainnya ataupun sisa hasil usaha yang belum dibagi seperti itu. Nah, gambaran dari neraca ini seperti ini ya Bapak Ibu. Jadi ini adalah aset. Jadi aset ini adalah harta atau kekayaan yang dimiliki koperasi untuk melaksanakan kegiatan bisnisnya. Nah, aset ini yang dimiliki koperasi ini berasal dari mana? Hartanya itu Bapak Ibu. Jadi koperasi ini memiliki aset bisa jadi dari ketiga unsur ini ya. Bisa jadi aset yang dimiliki ini berasal dari utang, atau bisa jadi dana yang dimiliki aset yang dimiliki koperasi ini ada juga yang berasal dari dana sirkah. Dan bisa jadi juga bahwa aset yang dimiliki koperasi ini bisa berasal dari modal koperasi. Nah, artinya aset yang dimiliki koperasi ini berasal dari kewajiban, dari dana sirkah, dan dari modal koperasi. Nah, makanya di sini ada unsur keseimbangan neraca seperti itu, Bapak Ibu. Nah, berikutnya adalah laporan dana kebajikan ya. Nah, laporan keuangan sosial ini juga harus dilaporkan. Secara umum ini ada zakat dan laporan infak dan sedekah atau laporan dana kebajikan. Nah, ini harus dipisah ya Bapak Ibu. Jangan sampai ibaratnya kadang-kadang ada beberapa masjid ya, dia membuat satu kotak tulisannya semua unsur dana sosial dimasukkan ke situ. Sebenarnya penggunaannya berbeda. Contohnya dalam kotak itu ditulis dana zakat, infak, dan sedekah tambah wakaf. Nah, artinya itu penggunaannya pun sudah berbeda-beda ya Bapak Ibu. Makanya dalam laporan keuangan sosialnya antara dana laporan zakat dan laporan infak sedekah itu harus terpisah seperti itu. Nah, secara garis besar nantinya seperti ini ya Bapak Ibu ya unsur laporan keuangan ini. Jadi ada unsur komersil atau disebut tadi tijaroh ya, ada unsur sosial disebut tabaru. Inilah nanti yang akan disusun dalam laporan keuangan koperasi syariah. Nah, siklusnya nanti yang akan kita pelajari ke depannya ya, awal mula kegiatan bisnis ini setelah selesai biasanya harus ada dokumen atau bukti dari transaksi itu. Bisa itu bukti transaksi, bisa itu berupa memo. Inilah yang nanti akan diolah. Nah, dan diolah ini nanti ibaratnya dicatat dalam jurnal atau dalam buku kasir ya seperti itu. Nanti diolah dari data-data ini diolah sudah di jurnal, sudah dicatat, maka harus disusun dalam bentuk laporan keuangan. Nah, inilah laporan keuangan yang akan ditampilkan dalam laporan keuangan koperasi syariah. Nah, ini standar yang dipakai ya. Yang pertama ini PSAK 101, artinya pernyataan standar akuntansi keuangan tentang akuntansi syariah, pedoman penyusunan dari laporan keuangan. Nah, berikutnya karena ini koperasi, maka diambil juga dari Peraturan Menteri Koperasi Nomor 14 Tahun 2015 tentang pedoman akuntansi usaha, sifat pinjam dan pembiayaan syariah oleh koperasi. Seperti itu. Nah, ini adalah contoh dari laporan hasil usaha ya Bapak Ibu. Jadi laporan hasil usaha ini kalau perusahaan umum namanya laporan laba rugi ya Bapak Ibu ya. Di sini ada pendapatan operasional utama, ada juga pendapatan lain-lain ya, ini digabung ya Bapak Ibu. Jadi ini unsur yang ada terdapat dalam laporan hasil usaha seperti ini. Nah, perbedaan antara konvensional dengan syariah ini, kalau dalam syariah ini
harus dirinci Bapak Ibu pendapatannya. Nah, biasanya kalau contoh kayak koperasi simpan pinjam yang umum, dia pendapatannya biasanya satu ya, pendapatan pendapatan kredit aja atau pendapatan bunga disebutnya ya. Tapi kalau dalam koperasi syariah ini pendapatannya berbeda-beda, harus dirinci. Misalnya kalau ada jual beli, maka disebutnya pendapatan margin murabaha. Kalau ada pendapatan dari sewa menyewa, maka di sini ada pendapatan ijaroh atau juga ada pendapatan multi jasa. Jadi tiap akad yang di dalam akad-akad jual beli atau pembiayaan pada koperasi ini unsur pendapatannya pasti berbeda-beda seperti itu. Nah, berikutnya ada unsur biaya-biaya Bapak Ibu ya, ada biaya listrik, biaya membayar tenaga kerja, perlengkapan, adanya penyusunan atau biaya-biaya yang lain. Nah, ini selisih antara pendapatan yang biaya ini. Kalau pendapatan yang besar dari biaya, maka di sini dianggapnya laba ya Bapak Ibu. Jadi SAU-nya ini kemungkinan bertambah, kalau di sini sekitar 19 juta. Nah, setelah itu baru kita menyusun laporan perubahan modal atau disebutnya laporan perubahan ekuitas ya. Laporan perubahan SAU-nya seperti ini Bapak Ibu ya. Nanti secara umum nanti seperti ini. Jadi ini data ini adalah saldo awal tahun periode sebelumnya. Nah, setelah itu ada pertambahan dari, jadi artinya uang 19 juta ini dari laporan hasil usaha ini unsurnya dari kemana aja? Ada penambahan dari simpanan pokok 2 juta, ada tambahan dari simpanan wajib 9 juta, ditambah dari modal lainnya, terus ditambah juga dari SAU yang tadi dihasilkan. Nah, terus ada juga di sini ada pengurangnya karena ada pembagian SAU, maka SAU-nya yang belum dibagikan menjadi seperti ini Bapak Ibu. Nah, akhirnya saldonya inilah terkumpul. Jadi saldo modal ini milik koperasi ini artinya pada akhir periode Desember 2018 itu simpanan pokok sebesar sekitar 32 juta, simpanan wajib sekitar 90 juta, cadangan 14 juta, modal lainnya 6 juta, dan sisa SAU tahun berjalan adalah sekitar 120 juta. Inilah nanti yang akan ditampilkan dalam neraca. Nah, berikutnya contoh dari neraca ini nanti seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini ada sisi aset, ada sisi kewajiban ya, sisi pasif aktiva, ada sisi pasifa. Nah, sisi aset lancar ini apa aja? Tadi ada kasnya berapa, terus tabungan atau dana kita di bank syariah ada berapa, ada piutang, murabaha. Sama ya Bapak Ibu, di koperasi dan di bank ini perincian pembiayaan itu piutang harus didetailkan ya. Kalau di konvensional biasanya piutang bunga atau piutang pinjaman, tapi di sini harus dirinci piutangnya berasal dari mana aja. Maka kalau dari jual beli maka piutangnya murabaha gitu, seperti itu. Bisa juga nanti kalau memang ada kerjasama berarti namanya adalah pembiayaan mudharabah seperti itu. Jadi di dalam aset lancar pun piutang ini harus dirinci. Nanti ada unsur di bawahnya lagi aset tidaklah lancar, atau aset tidak lancar ini adalah aktiva yang jangka panjang ya, aktiva yang nilai asetnya cukup besar. Contohnya kayak tanah, bangunan, kita memiliki kendaraan atau peralatan kantor ya, seperti komputer, mesin fotokopi, ini masuknya ke aset tidak lancar. Nah, dari sisi pasifa ini ada kewajiban, contoh ada tabungan, simpanan mudharabah, atau bagi hasil yang belum dibagikan ya, atau ada utang usaha lainnya, misalnya kita membeli komputer belum dibayar seperti itu. Nah, di bawahnya ini ada unsur titipan jiswaf, artinya ada laporan yang sudah dilaporkan cuman dana sosialnya belum dibagikan. Ini harus juga dimasukkan ke bagian dari neraca ya. Tapi di sini disebutnya dititipkan, artinya memang uang ini bukan bagian dari modal, tapi suatu hari akan dibagikan untuk zakat, wakaf atau sedekah yang lainnya. Nah, berikutnya adalah dari unsur ekuitas ya atau modal. Nah, di sini ada simpanan pokok, simpanan wajib, cadangan, modal lainnya, SAU tahun berjalan. Nah, antara aset dan total kewajiban dan jiswaf dan lain sebagainya ini harus seimbang ya Bapak Ibu. Nah, insyaallah ini menandakan bahwa pencatatan akuntansinya ibaratnya sudah kelihatannya normal seperti itu, walaupun kita belum melihat secara detail apakah proses transaksinya betul atau tidaknya seperti itu ya. Nah, ini contoh dari laporan arus kas ya. Jadi arus kas ini untuk mengetahui uangnya perputaran uangnya berasal dari mana aja gitu.
Nah, di sini ada penambahan uang atau uang ini bisa berasal dari pokok, simpanan wajib, ada bisa jadi dari angsuran murabaha, dari angsuran ijaroh, yang dirinci. Jadi uang ini uang masuknya dari mana aja ya. Jadi kita harus tahu. Nah, ini bisa kita lihat dari laporan arus kas. Nah, uang yang dihasilkan ini pengeluaran untuk apa aja. Nah, itu pun harus diperlihatkan di laporan arus kas. Oh, untuk pengeluaran untuk pembiayaan multi jasa, ada wakalah, ada untuk kort 2 juta, ada pembelian perlengkapan dan peralatan 2.650.000 dan beban-beban lainnya. Nah, setelah dimutasi ini jumlahnya adalah 57.767. Ini nilainya harus sama yang tertera dalam neraca ya Bapak Ibu. 57767. Nah, di sini harus sama. 57767 hasilnya harus sama dalam neraca. Nah, ini laporan sumber dana penggunaan dana zakat ya. Ini secara umumnya seperti ini. Sumber dananya berapa? Kalau memang dari koperasi kita jumlahnya berapa? Atau mungkin ada pihak luar yang mau memberikan, silakan catat di sini. Nanti jumlahnya berapa? Setelah itu penyalurannya kemana? Ini harus catat. Apakah langsung disalurkan untuk koperasi? Apa mau disalurkan ke badan zakat seperti itu? Mungkin kalau zakat fitrah mungkin bisa ya kita langsungkan ke koperasi. Tapi kalau zakat penghasilan dan lain sebagainya lebih bagus ke lembaga zakat yang resmi seperti itu. Nah, berikutnya ada laporan dana kebajikan ya, atau laporan dari infak atau sedekah, sama ya seperti itu, seperti zakat. Dananya kalau dana dari koperasi kita sendiri sebutkan dari berapa jumlahnya, terus dari pihak lain jumlahnya juga sebutkan, baru kita jumlahkan penerimaannya berapa, terus penggunaannya nanti untuk apa aja. Di sini disalurkan ke lembaga dompet duafa, maka di sini dicatat disalurkan ke dompet duafa, disalurkan ke badan zakat, disalurkan ke anak keluarga yang tidak mampu misalnya. Dicatat seperti ini detail-detailnya Bapak Ibu. Nah, inilah adalah contoh-contoh dari beberapa laporan keuangan yang akan kita gunakan untuk menyusun laporan keuangan pada koperasi syariah.